perlu saya sampaikan bahwa masyarakat Banten ini punya penyakit mudah kaget, gampang kagum. Nah ini perlu juga nih bagaimana mencarikan sebuah solusi supaya program sedemikian rupa, sebagus konsepnya ini, bagus sekali dari pusat, ini benar-benar bisa berjalan dengan baik, terimplementasikan dengan baik di tingkat bawah, di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi Banten umumnya. Nah, ini perlu ada sebuah kajian yang matang ke depan. Nah, apa yang tadi disampaikan sama Bang Andre, ini sangat luar biasa. Saya secara pribadi sudah menangkap persoalan ini, di mana untuk yang namanya menciptakan sebuah kesejahteraan di masyarakat, mau menekan angka kemiskinan di masyarakat kita, itu bukan yang namanya dalam memberikan bantuan atau solusi dalam bentuk sosial, dalam bentuk bantuan. Itu salah. Bantuan pangan, bantuan uang tunai, BST, segala macam, BLT, itu salah. Justru ketika ada program itu, angka kemiskinan dan angka pengangguran justru meningkat. Maka ketika yang namanya, maka ada satu program pemerintah pusat yang saya apresiasi per hari ini, yang tidak pernah saya kritisi, yaitu adalah satu, tentang program KUBE, yaitu adalah kelompok usaha bersama, di mana program KUBE itu sangat efektif dalam menekan angka kemiskinan dan menekan angka pengangguran, di mana satu kelompok itu bisa ada 10 orang. Mereka ada usaha sembako di sana, dan satu kelompok itu 10 orang, dan diberikan modal oleh pemerintah, dan modal itu bukan dalam bentuk uang, tapi produk. Nah, ini kalau ini yang ditawarkan oleh BP3, ini sangat tepat dan ini konkret. Saya meyakini kalau kita betul-betul bisa menciptakan program ini dengan baik dan tepat gitu, saya yakin seluruh anggota PP itu akan sejahtera dan tidak akan lagi menjadi ormas yang memberikan memberikan sumbangsi atau pengangguran terbuka itu. Nah, saya meyakini itu. Tinggal bagaimana dilakukan pembinaan, dibuat pembinaan terhadap anggota-anggota PP yang memang mau ikut yang namanya berpartisipasi, berkontribusi dalam menjalankan program ini. Karena saya menarik tadi bahwa ada sebuah produk yang sudah disiapkan dan bekerja sama dengan Shopee ya, dengan Shopee dan sebagainya. Nah, saya kira ini sangat-sangat tepat. Bagaimana mayoritas semua anggota PP pegang gadget. Semua mereka itu paham tentang aplikasi yang namanya penjualan online atau pembelian online. Itu mereka paham. Tinggal bagaimana kita mendesain ini, kita betul-betul bisa yang namanya melakukan sebuah pembinaan, bisa melakukan yang namanya dilakukan coaching tadi. Nah, ini sangat tepat. Nah, ini saya menyambut sekali. Yang terakhir, saya betul-betul mengapresiasi atas apa yang sudah dikonsep, atas apa yang sudah digagas oleh rekan-rekan BP3 di pusat. Yang kedua adalah menyoal dengan BP3 itu sendiri. Kebetulan saya memang ketua BP3. Saya berharap betul ada sebuah formulasi yang tepat dengan BP3 ini di pusat, bagaimana banyak rekan-rekan pengusaha yang mau masuk bergabung bersama dengan BP3, mau dari dia dari internal anggota PP ataupun bukan. Banyak pengusaha muda di Banten. Kebetulan saya juga adalah ketua Dewan Pembina HIPMI juga, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Provinsi Banten. Artinya banyak sekali mereka ingin bergabung, kontraktor muda juga ingin banyak bergabung dengan BP3. Cuman belum ada sebuah produk yang bisa kita tawarkan terhadap rekan-rekan pengusaha itu. Nah, saya berharap ada sebuah produk khusus. Contoh misalkan, ketika pengusaha ini, misalkan pengusaha kontraktor muda ingin masuk ke BP3, contoh, mereka bisa membuat SBU misalkan. Nah, kita bisa mengeluarkan produk seperti SBU misalkan, seperti di LPJK, kita bisa bekerja sama dengan LPJK atau bagaimana. Nah, itu ada sebuah produk yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Intinya adalah BP3 adalah sebuah wadah untuk yang namanya mensejahterakan anggota PP dan bisa mempermudah pelaku-pelaku usaha yang ada di Indonesia. Nah, ini saya berharap itu bisa dilakukan oleh kita bersama. Mungkin itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya.
Saya akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Baik. Terima kasih. Terima kasih dalam pujian tuh. Terima kasih banyak. Mungkin saya berikan ini sedikit kali ya, izin. Silakan. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan kalau ini kan sesuatu yang yang kalau dibilang kalau memberi malah rusak gitu ya. Betul kakak, betul. Ya, ini kan memang kalau dibilang memberi itu kan bukannya Pancasila ya, itu sosialis ya. Betul. Nah, kalau kita kan sebagai Pancasila, sebagai negara Pancasila sih yang saya artikan mungkin ekonominya adalah suatu ekonomi yang perjuangan yang bukan kapitalis dan juga bukan sosialis. Betul. Ya. Jadi kalau di Pancasila itu setiap orang harus diberdayakan untuk berjuang dan itu bisa mencari nafkah hidupnya sendiri. Tetapi karena kita memang background kita adalah membagi, ya kan, mau pesantren, mau sekolah, memang untuk Pancasila itu seperti itu. Nah, karena orang-orang pun diperdayakan, pasti mereka pun tidak akan bodoh lagi sebenarnya. Betul. Tapi ya, terima kasih. Yang poin kedua tadi dari dalam pujian ini tadi apabila kedepannya kan pasti banyak yang ingin masuk ke BP3 tetapi produknya masih kurang banyak untuk para pengusaha yang sudah establis lah, udah lebih ini. Memang yang harapan dari kami ini kan tadi mungkin Mas Edi juga sempat bilang ini adalah yang kita lakukan ini adalah awalnya saja. Kita mulai dari sini, kita mulai dari yang DSN dan juga e-commerce. Kedepannya izin semuanya kalau kita bisa bersama, paling nggak kita buat infrastruktur yang bersama saat ini untuk kedepannya kalau ada inovasi dan juga kreasi yang bisa ditampung, kita sudah memiliki wadahnya. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bang Johan atau Bang Jul atau salam kenal, saya Zulkarnain, Ketua MPC Kabupaten Tangerang, merangkap jadi Ketua Badan Guru Pemuda Pancasila Provinsi Banten. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya. Salam hormat saya kepada Pak Antono, Ketua Johan, Saudara Regi Wahyu, Andre Rashid, selamat juga ya atas terpilihnya wakil kita sebagai Ketua Kadin. Pak Dwi Pujianto Putra Gaib, nah ini ada Ketua MPC Kota Serang, dan Pak Aldo. Saya sangat mengapresiasi sekali dalam program ini. Insya Allah saya juga baru ditelepon oleh Pak Antono dan Pak Johan tadi pagi mengenai rencana ini, bahwa Kabupaten Tangerang akan menjadikan pilot project untuk kesejahteraan, untuk memberdayakan anggota-anggota kita yang ada di Kabupaten Tangerang. Saya terus terang aja, dari pembicaraan tadi sangat mengapresiasi sekali. Semoga program ini berjalan sesuai dengan keinginan tanpa adanya satu halangan dan rintangan. Kita sebagai kader Ormas Pemuda Pancasila, tujuan dari berorganisasi ini adalah satu, untuk mensejahterakan anggota Pemuda Pancasila. Itu salah satu. Jadi saya tidak berpanjang lebar, saya mengikuti aja apa action bagaimana, karena biar bagaimanapun kita sebagai kader Pemuda Pancasila ini mempunyai sistem garis komando, ya. Jadi saya ikutin aja. Saya terima kasih juga kepada Pak Johan, semoga sehat Pak Johan ya. Kangen sama Pak Johan. kangen rindu ini. Sebab belum hatam Al-Quran, jadi belum lulus dia di pesantren. Oke, Pak Antono. Terima kasih Pak Antono ya. Kita siap.
Ya kan, pas kebetulan jumlah keanggotaan Kabupaten Tangerang 30.000. ada 36.500. Setiap hari selalu ada terus yang menjadi anggota. Ya kan? Mudah-mudahan kami dari Kabupaten Tangerang tidak mengecewakan program NPN ini. Ya kan? Biar bagaimanapun kita harus ada rasa kepedulian kepada anggota-anggota kita ini. Sebab benar kata Ketua Kota Serang tadi, Ormas Pemuda Pancasila salah satu penyumbang pengangguran terbesar. Saya juga sudah berusaha beberapa anggota kita, saya bantu untuk dimasukkan kerja sebagai security segala macam. Alhamdulillah sudah berjalan. Namun masih banyak lagi yang belum mendapatkan kesempatan bekerja. Mudah-mudahan dengan program ini salah satu solusi untuk bagaimana saudara-saudara kita anggota Ormas Pemuda Pancasila ini mendapatkan income, mendapatkan penghasilan dari sistem bisnis yang lagi tren sekarang, bisnis digital. Itu aja yang dapat saya sampaikan, teman-teman semuanya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekilas sebelum Andre atau Mas Regi nanti, saya tambahkan sedikit background. Maaf nih, Bang Johan sama Bang Jul. Ya kan, Bang Pujianto mohon maaf saya belum terlalu ini, tapi nanti dalam waktu nggak terlalu lama ya kita mudah-mudahan lebih tahu lah istilahnya bergiat di mana. Ya saya tahu salah satunya sekarang anggota DPR ya. Siap Om Antono, saya kebetulan anggota legislatif betul. Ini. Jadi Bang Johan ini, ya kan, ini udah pengusaha Andre. Nah, tadi kan diomongin kan, ya kan? Nah, pengusaha properti. Betul. Nah, ya kan, jadi properti, dia pengembangan di situ, memberikan pembiayaan dan lain sebagainya. Tadi berkolaborasi sama pabrik. Nah, ya kan, memberikan istilahnya perumahan untuk pabrik, untuk karyawan pabrik, kemudian istilahnya langsung jadi employer-nya, kan gitu kan? Jadi sudah skalanya udah alhamdulillah udah besar lah properti. Nah, dan Juli ini ya kan juga pengusaha, pengusaha di security services. Ya kan, security services yang dia punya ini tidak hanya berkiprah di Banten, provinsi Banten saja, tapi sudah masuk ke Palangkaraya, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang ada urusan yang rada ribet, urusan KTA. Ini gimana nih orang saya KTA-nya di sini, tapi kerjanya mau di sana. Tapi mau di KTA-anisasi dulu. Ya itu apa namanya dilema yang udah kita selesaikan. Sampai ke Sorong. Jadi semuanya ini ada Bang Johan, Bang Jul, Bang Pujianto, orang yang berpotensi dan pikiran-pikirannya kelihatan bahwa pragmatis. Jadi untuk era digital ini orang-orang yang pikirannya jelimet itu biasanya sulit. Betul. Itu kan orang-orang yang pragmatis dan mengambil risiko, gitu. Karena dalam teknologi itu adalah suatu keniscayaan, tidak bisa lagi. Tapi oke, menurut saya tidak tambahin. Silakan Mas Regi dan Mas Andre. Jadi ada sekitar juga teman-teman sekitar tentang ketua kita, DP3 kita Pak Pujianto. Beliau adalah Dewan Pak Andre, anggota Dewan, tapi yang agak aneh beliau menjabat di 3 kabupaten kota. Beliau menjabat satu ketua KMI Kabupaten Serang, menjabat ketua KMP Kabupaten Pandeglang, dan menjabat ketua MPC Kota Serang. Nah, sekarang beliau dikasih kepercayaan untuk menjabat bendahara umum MA, PBNA, Maulud Anwar. Pengurus dasar Maulud Anwar sebagai bendahara umum. Jadi banyak sisi-sisi yang memang kita bisa penuhi nanti, bisa bekerja sama di sisi pendidikan, di sisi kerjasama bagaimana usaha-usaha pabrik, gitu ya. Potensi pabrik ini saya sampaikan ada kurang, potensi pabrik cukup ini. Permintaan rumah aja dari mereka hampir 150.000 sekarang, yang tidak bisa kita penuhi, ya kan? Yang tidak kita bisa penuhi karena
minta 550.000 nilainya udah berapa ya? Nilainya udah berapa? Berapa sih kita tidak mampu dan sebagai pengusaha kecil. Ya kalau pengusaha kecil udah sekarang besar. Betul, Saya betul. kira itu ya, Pak Ande ya. Silakan Pak Ande ininya. Terima kasih. Lagi ya. Makasih banyak. Tuh, makasih banyak. Waduh. Mungkin memang apa? Oh iya, sebenarnya emang kemarin saya baru ketemu sama 2 minggu lalu saya baru ketemu sama Kang Budi yang Kang Budi dulu itu Oh, yang iya. direktur eksekutif yang Wijaya kan kemarin itu baru ngobrol emang mas. Betul. Betul. Betul, Bang Andre. Kemarin saya kebetulan baru terpilih kemarin menjadi bendahara umum itu baru kemarin. Jadi kemarin waktu di puncak pemilihannya. Iya. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi nanti dengan PP, dengan PP 3 juga. Itu baru dilantik itu tanggal 25 ya berarti. Betul, baru dilantik kemarin di Karawaci dengan Pak sama Wakimpres sama Pak Mardiono, Pak Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi keren sekali tuh itu semua tuh yang apa yang ada desa Dewa Uno ada desa Dewa Uno ya. Sandiaga Uno, ada Sandiaga Uno. Betul. Ya, makasih. Kebetulan saya juga di provinsi sebagai dari Pak Sandiaga itu kemarin itu sebagai Duta Toilet Indonesia. Ketua provinsinya saya kebetulan dari Pak Sandiaga kemarin. Alhamdulillah. Siap, terima kasih. Cuman yang belum nikah nih. Kayaknya harus sama Bang Andre saya jadi belum sekali nih. Kita bersama lah gitu. Kita bersama itu baru kayak gini-gini. Siap. Jadi Bang Ketua Johan, itu terima kasih banyak tadi udah masukannya juga. Sebelumnya kan Bapak Jamrul udah kasih juga ini masukannya. Jadi memang yang tadi sih sebenarnya yang dibilang sama Ketua Jamrul sangat amat menarik sih. Jujur aja. Betul. Kadang saya ngiler Bang. Iya, bisnis pasti ngiler. Tapi berarti sebenarnya gini ya, mungkin yang kita bisa lakukan dulu bersama ini bagaimana nanti ke depannya tadi sembako. Nah, ya.